Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama hadir, duduk bersimpuh di hadapan Allah dengan mengkaji ayat-ayatnya dan sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas pada malam Jumat kemarin, kaitan dengan tema dia yang dinanti berlalu tanpa arti. Kita masuk pada bagian yang kedua. Setelah kita menyebutkan pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal apa sajakah yang mesti dipersiapkan sebelum memasuki Ramadan, dan apa saja kesalahan kaum muslimin yang dilakukan sebelum memasuki bulan Ramadan. Pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan yang kedua yang berkaitan dengan mukhalafat yaqa'u fi ba'di as-sha'imin, yaitu kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang berpuasa. Saya membaca artikel yang ditulis oleh Syekh Saleh As-Sadhan, semoga Allah menjaga beliau. Itu beliau menulis dalam artikel tersebut kurang lebih ada 76 kesalahan orang-orang ketika dia berpuasa. Jadi apa yang beliau tulis itu secara umum. Artinya dalam hal tentang puasa, tentang sholat, tentang tarawih dan yang lain sebagainya. Kesalahan-kesalahan wanita dalam berpuasa dan seterusnya. Itu dikaji oleh beliau dalam tulisannya. Nah, pada malam hari ini saya hanya ingin menyampaikan 13 saja. 13 hal yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan saya mungkin yakin dengan 13 poin ini akan mewakili semua kesalahan orang-orang berpuasa di bulan Ramadan. Ini penting bagi kita untuk memahaminya dan mempelajarinya dengan baik, agar jangan sampai nanti ketika kita masuk bulan Ramadan tanpa kita mengetahui kekeliruan kita, tanpa kita sadari akan kesalahan kita, lalu kita mengira telah melakukan kebaikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya kita pun keluar dari bulan Ramadan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, yaitu celaka bagi orang yang memasuki Ramadan kemudian dia keluar darinya namun Allah belum mengampuni dosa dan kesalahannya. Ini sebuah ancaman tentunya untuk kita kaum muslimin yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini perlu kita pahami dengan baik. Kenapa demikian? Karena shaum Ramadan itu merupakan salah satu ruknun min arkanil Islam, salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Rukun Islam itu terdiri dari 5 rukun. Satu rukun dengan rukun yang lainnya itu saling menguatkan. Sebagaimana sebuah bangunan tidak akan mungkin sempurna kokoh bangunan tersebut, melainkan seluruh daripada bagian-bagian bangunan tersebut saling menguatkan.
Maka demikian pula puasa ini merupakan bagian daripada kesempurnaan Islam seseorang. Taib, kita bahas poin yang pertama. Apa sih kesalahan terbanyak yang sering kita lakukan ketika memasuki bulan Ramadan? Dan ini secara umum setiap bulan-bulan Hijriah. Hal pertama yang menjadi bagian kekeliruan kita adalah seringkali lupa membaca doa ketika melihat hilal. Ya. Kira-kira di antara kita ini ada enggak yang membiasakan dirinya membaca doa ketika melihat hilal? Biasanya kita kalau di setiap penghujung Sya'ban memasuki awal Ramadan, atau di penghujung Ramadan memasuki awal bulan Syawal, kita hanya mendengarkan berita, oh ini hilalnya sudah terlihat, besok mulai puasa. Kita hanya mendengarkan saja berita tersebut. Namun sedikit sekali di antara kita ini yang mengawali bulan-bulan tersebut dengan membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kira-kira di antara antum ada enggak yang hafal doa ketika melihat hilal? Ini kekeliruan kita yang sering kita ulang-ulang. Mungkin sampai hari ini kita belum pernah membaca doa tersebut. Ya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, semoga kita bisa hafalkan bersama, yaitu Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, wassalamati wal islam, wat taufiq lima tuhibbu wa tarda, Rabbuna wa Rabbuka Allah. Ini doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Apa arti daripada doa ini? Yaitu permohonan kita kepada Allah setiap memasuki bulan-bulan Hijriah itu, agar Allah Subhanahu wa taala mengiringi kita dengan keamanan dan keimanan. Siapa pula di antara kita yang tidak menghendaki keamanan dalam kehidupan kita? Nah, jika di awal bulan kita mengawali masuknya bulan tersebut dengan doa seperti yang sudah kita bacakan tadi, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikanlah hilal ini sebagai pendorong kami atau sebab datangnya keamanan dan pengukuhan keimanan kami. Wassalamati wal islam, dan keselamatan serta kekokohan di atas Islam. Wat taufiqi lima tarda, lima tuhibbu wa tarda, dan agar engkau memberi Rabb kami, wa Rabbuka, dan Rabbmu adalah Allah. Ini diusahakan untuk dihafal, Pak. Kalau sekiranya nanti memasuki awal Ramadan, melihat hilal, mendengar hilal sudah terlihat, ya kita baca doa ini supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keamanan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, di antara kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa ketika masuk di bulan puasa, yaitu batasi diri atau cukupkan diri dengan kalender Masehi, ya, atau kalender Hijriah dalam apa? Dalam penentuan masuknya Ramadan. Kalender itu memang kita butuhkan, Pak, ya. Kalender Masehi maupun kalender Hijriah sangat kita butuhkan. Hanya saja ketika kita berbicara tentang ketentuan yang datang dari Nabi SAW kaitan dengan cara memasuki sebulan, misalnya beralih dari bulan Sya'ban menuju bulan Ramadan,
Apa solusi yang diberikan oleh Nabi SAW untuk menentukan jumlah hari dalam setiap bulan tersebut? Solusinya adalah ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal. Karena konsepnya adalah jelas, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Misalnya Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gubbiya 'alaikum aw fa in gummiya 'alaikum fa'uddu 30." Fa'uddu 30. Hendaknya kalian berpuasa dengan melihat hilal, dan hendaknya kalian melaksanakan Idul Fitri itu dengan melihat hilal juga. Nah, kalau sekiranya penentuan jumlah hari bulan Sya'ban ini untuk menentukan masuknya bulan Ramadan, ternyata cuaca itu fa'uddu 30. Jumlah hari bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Kan solusinya jelas, Pak. Mestinya kita ini tidak banyak berselisih pendapat. Nah, ketika ada orang yang hanya mengandalkan kalender saja, oh kamu Muhammadiyah ya, oh kamu NU ya, jadi penentu masuknya orang di sebuah bulan atau keluarnya dari sebuah bulan tidak ada kaitan dengan ormas. Ya, ingat Pak, tidak ada kaitannya sama sekali dengan ormas. Kita sedang berbicara dengan sebuah ibadah yang mana konsepnya itu datang dari Nabi SAW. Ini menjadi sesuatu yang terus diperdebatkan setiap tahunnya. Selalu menjadi perdebatan hangat setiap tahun. Padahal jelas Nabi SAW bersabda, "As-saumu yauma tasmun wal fitru yauma tufun." Hari kalian mengawali puasa itu ketika semua berpuasa. Hari kalian merayakan Idul Fitri itu ketika orang merayakan Idul Fitri. Masa kita merayakan Idul Fitri sampai 3 hari berturut? Ormas Muhammadiyah tanggal sekian, Salafi besoknya lagi. Mana ada ceritanya seperti itu, Pak? Makanya kalau orang dia kembali pada pemahaman Al-Quran dan Sunnah, akan mungkin berselisih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tana'tum fi syai'in farudduhu ila Allah." Kalau kalian berselisih pendapat dalam sebuah urusan agama, dikembalikan kepada siapa? Ya kepada Al-Quran, kepada Allah, yaitu Al-Quran maksudnya, Rasul, yaitu kepada hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga kepada siapa? Nah, sekiranya tetap saja diperdebatkan, karena semua pihak, semua ormas punya dalil masing-masing. Siapa yang harus diikuti? Pemerintah, bukan ormas. Kalau sebuah ormas, misalnya ada dari ormas tersebut yang diangkat menjadi ulil amri, ya kita ikuti. Karena diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya pada umat al-Islam ini apa kira-kira, Pak? Yaitu persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu. Dan hendak kalian semua berpegang teguh dengan tali agama Allah, jangan berbelah. Nah, kalau penentuan keluarnya orang dari bulan Sya'ban memasuki bulan Ramadan, maka jangan salah seorang di antara kita memulai puasanya sendiri, lalu orang-orang belum memulai puasa. Tidak boleh dia seperti itu. Ya, konsepnya sederhana, dikembalikan saja kepada sabda Nabi SAW. Hari kamu berpuasa itu ketika seluruh kaum muslimin berpuasa. Selesai, nggak usah banyak berdebat. Ya. Hari kalian merayakan Idul Fitri itu, yaitu ketika seluruh kaum muslimin merayakannya. Berarti berjalan bersama pemerintah. Nah, banyak sekali orang yang fobi ketika berbicara tentang pemerintah. Banyak orang merasa fobi, anti dengan pemerintah. Padahal kalau kita lihat sisi maslahatnya,
Pasti banyak maslahatnya. Saya yakin banyak, dan antum juga akan merasakan akan banyak maslahatnya. Sampai-sampai saya lupa siapa yang mengatakan daripada imam tabi'in yang pernah mengatakan, kalaulah sekiranya suatu negeri ya itu dipimpin oleh seorang imam yang zalim selama 70 tahun kalau tidak salah, itu jauh lebih baik daripada kehilangan ulil amri selama 1 hari. Kenapa? Kalau kehilangan ulil amri selama 1 hari, apa yang terjadi kira-kira, Pak? Amburadul urusan negara. Ya, siapa yang akan mengurus? Karena masing-masing orang ingin mengurus, hancur seluruh urusan. Nah, kalau sekiranya sebuah rakyat berjalan meskipun pemimpinnya tersebut sebagai pemimpin yang zalim, itu mungkin jauh lebih baik bagi dirinya daripada dia hidup tanpa seorang pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kedua, Pak. Ya. Tidak hanya mencukupi diri dengan kalender. Yang ketiga, di antara kesalahan ketika orang berpuasa atau ketika memasuki bulan Ramadan, yaitu ribut tentang jumlah rakaat solat tarawih. Sering gak kita dapati hal seperti ini, Pak? Sering. Pasti ribut. Ada yang menentukan hanya 11 rakaat, ada yang menentukan yaitu 23 rakaat. Padahal penentuannya itu sudah disebutkan oleh Aisyah atau disebutkan oleh Nabi SAW. Salatul laili masna masna. Apa artinya? Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nabi tidak pernah membatasi jumlah rakaat salat tarawih itu dengan lisan beliau, enggak pernah. Salatlah kalian salat tarawih atau salat malam itu hanya sampai 8 rakaat saja. Nabi enggak pernah mengucapkannya dengan lisannya. Tapi secara penerapan, pelaksanaan, Nabi itu lebih sering melaksanakan sholat tarawih atau tahajud itu sebanyak berapa rakaat, Pak? 8 rakaat. Kemudian ditambah dengan witir sebanyak 3 rakaat, dan itu yang sering dilaksanakan oleh Nabi SAW. Bukan berarti lebih dari itu dilarang oleh syariat, enggak. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, berapa rakaat beliau melaksanakan sholat tarawih? 20 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat. Jadi tidak ada pembatasan, selama kita kuat untuk sholat silakan. Jangan kita ributkan masalah seperti ini. Karena hal-hal seperti ini hanya khilafiyah dalam masalah furu', dalam masalah amal-amal ibadah, bukan dalam masalah usul. Yang harus kita perhatikan adalah Nabi SAW bersabda, afdhalus salat tiwalul qunut. Seutama-utama salat adalah panjangnya kunut. Apa artinya panjangnya kunut, Pak? Hah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sebaik-baik salat adalah yang panjang kunutnya. Apa artinya kunut di sini? Berdirinya, panjang bacaannya, itu yang diutamakan. Jangan kita ributkan jumlah rakaat tarawihnya, enggak penting itu, Pak. Yang terpenting adalah bagaimana supaya kita sholat itu dengan khusyuk. Mau anda pilih 11 rakaat silahkan, mau antum pilih 23 rakaat juga bagus, karena semuanya ada di dalam hadis, diterapkan oleh Rasulullah dan diamalkan oleh para sahabat. Makanya konsep ibadah itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi di dalam satu hadis, wa may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Barang siapa di antara kalian, wahai para sahabatku yang hidup lama setelah aku meninggal, maka dia pasti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Nah, kalau kamu menjumpai perselisihan yang sangat banyak, kembalikan kepada sunnah Rasulullah. Kalau tidak ada di sunnah Rasulullah, lihat bagaimana prakteknya para sahabat. Selesai. Yang enggak benar itu adalah tiap rakaat baca surat Al-Ikhlas, inna a'tayna.
Enggak ada contohnya seperti itu. Yang dianjur ketika sholat tarawih, sholat tahajud itu yang panjang bacaannya. Itu kalau memang kita ingin meniru sunnahnya Nabi SAW. Jangan hanya meniru pada jumlah rakaatnya saja, tapi tidak memperhatikan maksimal daripada ibadah sholat tarawih kita. Baik, itu yang ketiga, Pak. Kesalahan orang ketika berada di bulan Ramadan. Yang keempat, kurang paham tentang waktu sahur dan adab ketika sahur. Nah, ini sering terjadi. Di antara perkara yang sering kita jumpai di kampung-kampung kita, anak-anak muda keliling di gang-gang, di lorong-lorong jam 12 malam, jam 1 malam, bunyikan apa ini, Pak? Beduk, dibunyikan sen, dibunyikan semua. Gimana orang bisa istirahat? Padahal bukan waktunya sahur pada saat itu. Kalau mau ngingatin orang sahur, yang mendekati waktu sahurlah, misalnya dan subuh jam 5 tepat. Jam 3 silakan diingat. Dengan cara apa? Misalnya dengan apa istilahnya? Kalau secara pribadi kita kan bisa memasang ini jam weker atau alarm. Kalaupun tidak bisa, mungkin ada pihak-pihak dari masjid itu yang membangunkan daripada warganya. Ini terlalu cepat sekali dibangunkan daripada orang-orang di kampung-kampung kita. Jam 1, jam 12 sudah dibangunin, disuruh makan sahur. Subhanallah. Kemudian yang kedua, yaitu membatasi waktu sahur itu sampai waktu imsak. Ini juga keliru. Kenapa? Karena waktu makan sahur itu bukan sampai imsak. Itu hanya pengabaran bahwasanya waktu sahur tersisa sedikit lagi. Artinya waktu adzan subuh itu akan segera. Bukan waktunya untuk berhenti makan. Ya. Imsak, udah imsak nih. Padahal masih makanan di mulutnya, masih dia belum minum dan seterusnya. Kan kalau dipahami seperti ini kan repot kita beragama, Pak. Nah, batas waktu sahur itu adalah sampai adzan subuh. Baik. Yang ketiga, di antara kekeliruan orang tentang makan sahur ini, yaitu sengaja meninggalkan makan sahur. Ini enggak benar ini, Pak. Menyengaja meninggalkan makan sahur dengan alasan apa? Kenyang. Artinya dia enggak mau makan sahur. Nah, ini menyelisihi daripada sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabda Nabi? Tasahharu walau bijur'ati ma. Hendaklah kalian makan sahur meskipun dengan seteguk air. Dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaknya kalian makan sahur karena pada makan sahur itu ada barokah. Gak masalah, silakan. Kalau memang kita merasa diri kita kenyang, ya cukup minum air beberapa teguk atau makan makanan yang ringan misalnya, supaya kita mengambil keberkahan waktu sahur. Jangan tinggalkan sahur dengan sengaja. Ini bukan sunnah Nabi SAW. Kecuali kalau memang kita kelolosan, itu ada sebab namanya itu uzur. Nah, kalau meninggalkan sahur dengan sengaja itu enggak benar, Pak. Ya, enggak benar. Selanjutnya, di antara adab yang kurang diperhatikan oleh kita ketika memasuki waktu sahur, yaitu tidak memanfaatkan waktu sahur tersebut dengan doa dan beristighfar. Hanya memperhatikan makanan saja, tanpa memperhatikan doa dan istighfar. Di dalam surah Az-Zariyat, coba kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan innal muttaqina fi jannatin wa uyun, menyebutkan tentang surga dan kenikmatan yang ada dalam surga. Jadi siapa sih ciri-ciri orang yang layak masuk ke dalam tempat tersebut atau surga tersebut? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ada 3 ciri-ciri mereka, Pak. 1, sedikit tidur di malam hari, rajin sholat tahajud. Yang kedua apa, Pak? Ketika memasuki waktu sahur, mereka memanfaatkan waktu sahur tersebut dengan doa dan istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Kalau kita beda ceritanya kalau sekarang, Pak. Sambil sahur, sambil nonton Liga Champion, lupa istighfar kita, Pak. Kan gitu kita sekarang, Pak. Beda ceritanya. Mestinya kita ini berusaha untuk merubah daripada kebiasaan-kebiasaan kita. Manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, orang dipuji oleh Allah yang layak mendapatkan daripada surga-surga yang di dalamnya ada mata air, belum lagi kenikmatan yang lainnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Sedikit tidurnya, rajin bangun salatnya, ketika masuk waktu sahur dia beristighfar. Itu ciri mereka. Wa fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Nah, udah adanya. Kaget saya. Yang ketiga, dalam harta mereka ada hak bagi siapa? Bagi orang yang minta-minta karena memang dia hajat, karena memang dia butuh, karena hidupnya kekurangan, makanya dia minta. Wal mahrum, yaitu orang yang tidak meminta tapi hatinya butuh. Nah, itu orang yang kita kasih. Nah, 3 macam orang ini dijanjikan oleh Allah dengan surga dan segala kenikmatan. Ya. Maka kali kita kepada adab tadi, adab yang terlupakan dan terabaikan, hanya memperhatikan daripada kelezatan dan nikmatnya makan minum, tapi kita lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, Pak. Ya. Semoga nantinya kita biasakan diri kita hal-hal yang sifatnya mendatangkan keridhaan Allah dan kecintaan Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kaitan dengan masalah sahur ini, Pak. Nah, di antara kebiasaan orang, ketika makan sahur, setelah makan sahur itu dia berniat melafalkan niat puasa. Apa? Coba, Pak, antum sebut. Kira-kira lafalnya apa? Saya mau belajar dari antum dah. Hah? Ya. Bapaknya Intan bisa? Bisa. Nawaitu shauma ghadin adaan. Kok adaan imaman? Adaan fardhu syahri ramadhana lillahi ta'ala. Kan gitu biasanya orang-orang. Nah, pertanyaannya, benar apa salah cara seperti ini, Pak? Salah. Kenapa? Karena niat itu letaknya di hati, ya, letaknya di hati, dan setiap malam-malam Ramadan itu wajib kita hadirkan niatnya. Ayyubayyitun niyah, yaitu sebelum memasuki waktu sahur atau sebelum makan sahur sudah ada dalam hati kita niat kita untuk berpuasa esok harinya. Tidak perlu dilafalkan seperti tadi, Pak, nawaitu shauma ghadin adaan fardhu syahri ramadhana lillahi ta'ala, enggak perlu. Nah, kalau dilihat dalam hadis itu enggak ada hadisnya yang doa seperti itu, Pak. Itu hanya dibikin-bikin saja. Baik, adzan dulu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar. Allahu akbar.
Kita lanjutkan. Poin yang ke berapa? Yang kelima. Yang keenam ya. Perasaan di tulisan anak ini masuk yang kelima. Masya Allah. Tapi yang kelima, di antara mukhalafat atau kekeliruan yang terjadi, yang dilakukan oleh kebanyakan kita di bulan Ramadan, yaitu sibuk menghabiskan waktu selama Ramadan itu hanya memikirkan makanan yang enak dan pakaian yang bagus dan indah. Pernah kita mengalami hal seperti ini, Pak? Ibu-ibu dari pagi sampai sore libur, belum lagi ditanya Shopee, ada Lazada kan gitu, Pak, ada kurir gitu. Habis waktu. Terus kapan memanfaatkan waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya? Kita seringkali begitu. Makanya kita, misalnya kalau ingin menyediakan pakaian untuk sholat Id misalnya, pesan dulu sebelum Ramadan, agar bagaimana supaya Ramadan kita totalitas dalam beramal ketika Ramadan, tidak disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Sebelum Ramadan dulu kanan persiapan untuk maupun berbuka, enggak masalah. Supaya jangan pikir hal-hal yang seperti ini kita sibukkan diri kita. Ada sebuah perkataan yang bagus. Kalau tidak salah dikatakan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, la taj'al yauma saumika ka yaumi fitrika. Jangan kamu samakan hari puasamu dengan hari berbukamu. Artinya antara Ramadan dengan selain Ramadan hanya begitu-begitu saja perbuatannya, amalannya. Tidak ada peningkatan. Bahkan ketika Ramadan justru dia semakin sibuk dengan makanan dan pakaian. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dari penyakit ini, Pak. Makanan dibuat ibu-ibu itu enggak bisa dimakan, enggak habis dimakan, sampai ada yang dibuang-buang, Pak. Ini waliyadzubillah. Ini di antara bentuk kesalahan kita selama bulan Ramadan. Sibuk kita dengan apa istilahnya, memperberat daripada makanan. Tapi kenapa sekali lupa dan lalai untuk memperbagus amalan kita? Kita sibuk dengan menikmati makanan indah pakai, tapi kita tidak bukan di kualitas dari amal sebulan. Ramadan ini hanya sekali tahun saja. 1 bulan dalam 12 bulan itu hanya 1 bulan saja. Allah kasih kita taufik untuk berjumpa saja dengan Ramadan, itu sudah luar biasa, Pak. Apalagi kita dikasih taufik oleh Allah supaya bisa totalitas dalam bulan Ramadan. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, kesempatan untuk bisa beramal di malam Lailatul Qadar. Ini subhanallah. Justru yang terjadi, Pak, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Orang di awal Ramadan itu berpacu sih. Di akhir bulan Ramadan mulai sudah loyo. Bahkan bukan mulai loyo, Pak, sudah loyo. Di akhir-akhir bulan Ramadan ada warung-warung makan yang angker. Kaki-kaki terlihat, kepala nggak terlihat. Gitu, Pak. Itu di akhir Ramadan itu begitu. Kaki-kakinya terlihat, kepalanya hilang. Makan di siang hari bulan Ramadan. Dan saya saksikan sendiri itu, Pak. Mestinya kita belajar dari pacuan kuda, Pak. Kalau pacuan kuda itu bagaimana sih? Kalau pacuan kuda itu dari awal sampai akhir dia semangat, gitu. Bahkan ketika mendekati garis finish justru di situ dia semakin semangat. Ada satu ayat dalam Al-Quran tuh, Pak, di surat An-Nahl kalau nggak salah. Begini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghuzlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah kamu itu seperti wanita yang sudah memintal benangnya itu dengan pintalan yang kuat, kemudian setelah benang itu pintal dengan baik, lalu dia ceraikan
pintalan benang itu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, Pak? Ada orang dia semangat, dia termotivasi, dia di awal Ramadan dia berada di saf pertama. Di akhir 10 hari pertama bulan Ramadan dia sudah mulai di saf ketiga. Di pertengahan bulan Ramadan sudah mulai saf terakhir. Di akhir-akhir Ramadan sudah nggak terlihat sandalnya di masjid. Kan ini repot, Pak. Nah, semoga bukan kita, Pak. Semoga bukan kita. Ya. Nah, kalaupun terjadi pada diri kita, maka kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Kalaupun terjadi pada saudara kita, mohon kepada Allah supaya Allah memberikan kepada mereka hidayah. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam, di antara kesalahan kita selama bulan Ramadan itu adalah memanfaatkan tidur atau selalu sering tidur dan kurang beramal. Sampai-sampai ada hadisnya orang pemalas, Pak. Gini punya hadisnya. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Nah, kalau orang jahil baca hadis ini, dia akan manfaatkan seluruh hari itu untuk tidur. Hanya dia akan menganggap tidur ibadah. Kapan dia baca Quran, Pak? Kapan dia termotivasi untuk melakukan amal soleh? Ya. Kapan dia akan amar ma'ruf nahi munkar? Kapan dia mencari syah untuk anak dan istrinya? Nah, saya yakin hadis ini dibikin oleh para pelas, gitu kan? Dibikin oleh orang-orang yang malas ibadah. Coba antum sebut, kira-kira dalam sejarahnya Rasulullah, jihad yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan itu apa kira-kira, Pak? Perang apa, Pak? Perang yang dilakukan oleh Allah di bulan Ramadan, perang apa kira-kira, Pak? Perang Badar, misal. Ini perang Badar. Perang yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Kita ini nggak diajak perang, Pak. Cuma disuruh diajak untuk memperbanyak baca Quran, menjaga amaliyah kita, menjaga qiraatul Quran, menjaga sedekah kita dan seterusnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita supaya istiqomah dan selalu kuat dalam melaksanakan amal tersebut. Kemudian yang ketujuh, di antara kesalahan orang berpuasa, dia berpuasa tapi meninggalkan sholat. Ada nggak orang seperti itu, Pak? Ada. Puasa tapi ninggalin sholat, itu gimana ceritanya itu? Saya mau tanya sama bapak-bapak yang hadir nih. Antara sholat dengan puasa mana yang lebih wajib, Pak, di sisi Allah? Sholat dong. Keliru kita mendahulukan sesuatu yang wajib dari meninggalkan sesuatu yang lebih wajib. Seperti contoh, Pak, setiap tarawih itu penuh masjid. Pas dipanggil sholat berjamaah 5 waktu, biasa aja sih mas. Berarti dia mendahulukan sunnah daripada yang wajib. Ini cara beragama yang keliru, Pak. Ya. Dia puasa tapi ninggalin sholat. Padahal orang yang meninggalkan puasa itu bisa saja dia tinggalkan puasa, nggak mesti dia ganti puasanya. Coba kita murojaah pelajaran 2 hari yang lalu, Pak. Orang yang boleh meninggalkan puasa tapi tidak perlu dia ganti puasanya siapa? Orang sakit tidak diharapkan kesembuhannya. Yang kedua siapa? Orang yang renta sudah nggak kuat lagi, ya nggak perlu mereka puasa. Mereka cukup bayar fidyah. Nah, kalau sholat ini kepada siapa sholat tidak diwajibkan, Pak? Kepada anak kecil dan orang gila. Kita urusan sholat, mau laki-laki mau perempuan, mau tua mau muda, dalam kondisi safar maupun sakit tetap wajib sholat. Kan gitu ceritanya. Tapi banyak orang dia puasa tapi nggak sholat. Itu gimana ceritanya? Ya. Dan yang lebih parah lagi adalah rame-rame datang sholat tarawih tapi ninggalin sholat berjamaah subuh,
zuhur, asar, maghrib. Ramenya itu pas sholat sama tarawihnya saja. Ini niat buat kita semua Pak, bukan untuk person-person, semua kita. Nasihat untuk kita semua. Kemudian yang kedelapan, di antara kesalahan orang yang berpuasa itu adalah ngabuburit. Tahu ngabuburit Pak? Iya. Di antara ngabuburit yang jelek itu adalah mancing ikan di laut. Itu ngabuburit yang jelek itu Pak. Afwan yang suka mancing, anak enggak singgung antum. Nah kalau antum tersinggung ya alhamdulillah kan gitu Pak. Ini ngabuburit ini Pak, dia menyia-nyiakan waktu-waktu yang utama. Biasanya orang ngabuburit jam berapa? Jam 5, bada asar, sampai dekat-dekat azan maghrib baru dia pulang. Kalaupun dia pulang, ada yang berbuka di tempat dia ngabuburit. Apalagi ada istilahnya bukber Pak. Oh ini repot sudah bukber. Orang kalau sudah bukber Pak, lupa sholat maghrib. Saya yakin dia lupa sholat maghrib Pak. Apalagi bukbernya dengan alumni, ketemu sama mantannya, lupa semua sholat. Yang ingat mantannya. Ini LBK lupa kalau dia sedang berada di Ramadan. Sebab ini Pak. Waliyadzubillah. Dekat-dekat mau berbuka itu, di situ ada waktu-waktu yang diijabahkan doa. Nabi SAW bersabda apa? Salasatun la turaddu da'watuhum atau kama qala Nabi SAW. Ada 3 macam orang yang tidak ditolak doanya. Yang pertama as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Nah pas detik-detik mau buka puasa, itu kita manfaatkan waktu untuk doa. Nah kalau orang ngabuburit, doa enggak dia Pak? Oh enggak bisa dia doa. Gimana dia doa? Orang kumpul cowok, cewek, laki, perempuan, tua, muda, anak kecil, orang tua, semua ada itu. Nunggu terbenam matahari dengan menyia-nyiakan waktunya. Ini enggak ada faedahnya. Seperti tadi, ya mancing. Usahakan enggak usahlah pergi mancing pas Ramadan. Mancing pakai uang di pasar cepat dia. Itu lebih mudah, lebih mudah. Baik, yang ke-9. Yang ke-9 di antara kesalahan orang yang berpuasa, membaca doa yang biru ketika buka puasa. Doa buka puasa antum. Allahumma kasu wa bika amantu wa rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anaknya, ini ada enggak dalilnya yang sahih doa ini? Enggak ada Pak. Yang sahih itu apa doanya Pak? Zahabaz zama'u wa batalatir ruq wa sabatal ajru insyaallah. Itu dihafalkan doa itu. Jangan keliru membaca doa. Sebagaimana tadi nawaitu smagodin itu enggak perlu dibaca. Yang ke-10, ini kebanyakan kita Pak. Ketika berbuka puasa, dia bingung kapan dia mesti membaca doa. Apakah sebelum minum atau makan, ataukah setelah makan atau minum Pak? Dia harus baca doa. Anak bertanya sama antum, kapan kita harus baca doa buka puasa Pak? Sebelum apa setelah? Khilaf ini para ulama ini. Waktu kita membaca doa berbuka itu adalah setelah kita minum air. Setelah kita minum. Apa bunyi doanya tadi? Zahabaz zama'u. Coba artikan. Abajad, artikan. Antum orang mana Abajad? Zahabaz zama'u. Telah hilang haus, dahaga. Telah hilang dahaga itu. Karena air sudah masuk. Berarti doa setelah minum gitu. Makan nanti beda lagi Pak. Apa doa setelah makan?
Alhamdulillahilladzi at'amani razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, faedah ini anda dapatkan dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ini jangan sampai keliru lagi kita, Pak, ya. Bacaannya setelah minum. Mau minum air, minum es cendol, urusan antum dah. Baik. Yang ke-11. Sebenarnya banyak kekeliruan orang puasa itu sampai 76 poin. Kalau kita baca semua itu, ya Allah, ternyata banyak yang salah puasa kita ini. Yang ke-11, berlebih-lebihan ketika berbuka puasa. Antum pernah merasakan hal itu? Berbuka puasa sampai nggak mampu berdiri sholat maghrib. Nah, perutnya sudah buncit, Pak. Kebanyakan es campur. Nah, ada orang yang seperti itu. Ya mungkin saya, termasuk saya, Pak. Kalau saya berbuka puasa, itu nggak bisa saya minum saja, Pak. Harus makan saya, Pak. Ya. Itu memang kekurangan. Ya, kekurangan namanya itu. Ada orang cukup dengan minum air dan makan kurma, dia sudah kuat. Nah, hikmahnya kenapa mesti minum air sama makan kurma saja? Karena prosesnya cepat, Pak. Kalau antum makan satu nampan, nggak dapat sholat maghrib, kan gitu ceritanya. Ya. Kalau udah kenyang, aduh, gimana mau khusyuk kita? Apalagi punya kipas angin gitu. Hanya yang kita pikir adalah perut kita yang buncit. Aduh, repot sudah. Nggak dapat pahala sholat. Kalaupun dapat sedikit, karena khusyuknya hilang. Gitu. Jangan berlebih-lebihan ketika berbuka puasa. Kemudian ke-12, meninggalkan puasa dengan sebab alasan sakit yang ringan. Alasan sakit, tapi sakitnya ringan. Baru pilek sedikit, flu, saya sakit nih. Boleh saya nggak berpuasa? Nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi sakit yang dimaksudkan oleh syariat itu sakit yang memang ketika dia mau berpuasa, ketika dia berpuasa dia sudah nggak tahan sudah. Ya. Yaitu sakit yang bisa-bisa membawa dia kepada kebinasaan. Ini sakit yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa. Kalau sakit-sakit yang ringan, ya harus dia berpuasa. Baik, ini dia, Pak, di antara pembahasan atau mukhalafat, kekeliruan kita ketika kita berada di bulan Ramadan. Insyaallah nanti malam Jumat kita bahas masih pada tema yang berkaitan dengan Ramadan, dan itu adalah insyaallah pembahasan yang terakhir nanti sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Nah, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis.